kali Mas Panji sebagai pencipta dan penyanyi memproduser ini. Mau Ale atau tambah? Tambah kan? Iya. Oke, saya langsung ke Salsa saja ya, ceritakan. Teman-teman mungkin lebih baik membaca pensius dan buklet itu. Jadi pertanyaannya yang lain, itu boleh dikutip karena saya juga yang bikin jadinya wartawan kutip wartawan. Oke, terima kasih Salsa. Yuk silakan cerita. Mau cerita apa aja deh? Bukan dari pertanyaan dulu. Nanti ya, oke. Oke, halo semuanya, salam kenal, senang banget bisa ketemu teman-teman wartawan. Ini suatu experience yang sangat apa ya? Kalau dibilang anak sekarang tuh inner child-nya itu pasti kayak benar-benar senang banget inner child aku ya, karena this is a dream come true dan terima kasih udah datang. You've witnessed a part of maybe I would be a future world star or something like that. Jadi Gak perlu cuman ya. Lulusan S2 dari luar negeri gitu ya. Jadi terima kasih udah jadi day one, jadi orang-orang yang dari awal menemani aku dan meliput karya-karya aku. Jadi lagu Kaleidoskop ini sesuatu yang jujur, yang sesuatu yang diciptakan dengan hati, dan ini bercerita tentang seseorang yang punya masa lalu yang tadinya itu lebih violent, gelap, terus juga abusive, dan tidak kondusif lah untuk tumbuh sebagai pribadi yang seharusnya gitu. Tapi dia persevere, dia endure semua hal-hal tersebut dan akhirnya menemukan cinta yang baru gitu, cinta yang lebih sehat, lebih baik, lebih penuh kasih sayang gitu. Nah tapi di sini lagu ini capture perasaan-perasaan yang kadang itu susah diungkapkan gitu. Contohnya adalah ketidakfamiliaran terhadap cinta baru setelah cinta lama yang lebih kelam gitu. Nah jadi orang ini akhirnya merasa kayak, oh apakah aku akan good enough ya? Apakah aku akan merasa akan ditinggal nantinya kayak gitu. Jadi ketakutan-ketakutan ini adalah hal yang manusiawi, dan dari review-review yang aku dengar adalah ini relate banget gitu, dan kayak mungkin belum banyak lagu yang mengeluarkan hal-hal yang se-vulnerable ini gitu. Jadi terima kasih semuanya udah dengerin lagu aku. Terima kasih udah jadi bagian dari perjalanan musik aku. Terima kasih udah nonton. Sebenarnya itu tuh ceritanya orang lain atau Salsa sih? Aduh, jadi sebenarnya ini ceritaku, gitu. Nah, jadi ceritaku, tapi juga aku melihat bahwa di masyarakat ini banyak yang kayak gitu. Jadi aku tuh orangnya kalau di MBTI itu INFJ. Jadi aku tuh terbiasa untuk melihat orang lain itu gimana sih, kayak relationship sama orang lain, relationship sama dirinya sendiri, relationship sama temennya gitu. Nah, dari situ aku capture, dan aku juga aku olah lagi gitu di diriku sendiri, kayak ini relate nggak ya sama aku, dan ini kayak kerasa nggak ya, kayak mancep nggak ya dari aku. Oke. Ada yang sampai sekarang keterangannya ini mau direspon? Barangkali ada pertanyaan yang masih nyambung gitu, ada? Atau oh iya nih, Salsa. Pemilihan kaleidoskop itu dari sekian, aku sih browsing ada nggak lagu yang sekiranya secara judul itu ada mirip gitu kan? Kebetulan nggak ada gitu. Bagaimana sampai nemuin judul itu kemudian dipilih untuk judul enggak? Oke. Jadi sebenarnya ini agak unik ya. Jadi aku awalnya menulis lagi itu karena aku melihat ada penulis namanya Jensen McCrae, dia aktif di TikTok, dan dia nulis lagu judulnya Massachusetts. Dan itu aku suka banget karena liriknya itu benar-benar kayak dia tuh bercerita gitu, bercerita tentang dirinya, tentang keluarganya kayak gitu. Dan itu detail-detailnya tuh aku suka banget gitu.
Nah, terus akhirnya aku bikin kayak aku mau bikin lagu gitu. Tapi aku kayak ada ide bikin challenge buat followers aku. Itu aku bilang coba kasih aku satu kata. Nah, satu kata ini nanti akan aku jadikan lagu kayak gitu. Akhirnya banyak yang submit macam-macam. Terus ada yang submit kaleidoskop gitu. Terus akhirnya aku kayak ya udah deh aku mau bikin lagu kaleidoskop gitu. Dan akhirnya nyambung sama tema yang pas itu aku rasain dan akhirnya jadi lagu kaleidoskop. Terus habis itu juga workshop sama Kang Panji, terus di refine. Bandung. Iya, ke Bandung, aku ke Bandung. Ke Bandung. Iya. Siapa kaleidoskopnya Salsa? Wah, Atau apa gitu? ya. Jadi kaleidoskop ini emang mungkin pada sekilas seperti cinta ya. Tapi sebenarnya kaleidoskop itu juga kan artinya warna-warna yang berubah dan bersama bergantian datang silih berganti gitu. Jadi aku menganggap kaleidoskop itu juga adalah orang-orang yang ada di dunia aku gitu. Contohnya keluarga, mama, papa, adik gitu. Jadi aku nanti juga bawain satu lagu, ini aku kasih bicara aja. Judulnya Malaikat Juga Tahu bahwa malaikat-malaikat di dunia kita itu terkadang nggak begitu obvious gitu, nggak begitu kayak kita nggak tahu kalau oh ternyata mereka itu malaikat loh. Mereka itu nggak perlu kayak punya sayap atau yang cuantik atau burik banget, tapi sebenarnya little moments in our lives itu yang make up our day and life and love. Mas Nanti sekarang. Jadi tadi kayaknya kayak nambahin gitu. Aku Mas Nanti kok tiba-tiba menjadi produser dan yang beruntung itu lagunya Salsa nih. Bagaimana sampai pertemuan memutuskan untuk aku harus produserin nih lagu ini. Gimana nih? Dulu Salsa datang ke Bandung itu lebih ke, jadi dulu ada workshop. Jadi saya ada di satu komunitas namanya Komusi namanya. Komunitas musisi mengaji, orang-orangnya musisi mengaji komunitas. Jadi di situ suka bikin workshop dan satu waktu kami buka kelas lirik, gitu ya, workshop lirik. Jadi teman-teman peserta itu sudah bawa lirik dari rumah, termasuk Salsa. Termasuk teman kita di sana, Zara dan Zara, ada Oki yang sendiri juga. Kami membahas lirik per lirik, jadi tiap peserta dibahas liriknya. Yang saya nggak tahu, yang saya surprise adalah beberapa waktu yang udah lama sebetulnya dengan Salsa, udah lama tiba-tiba dia kirim video yang dia main piano nyanyiin lirik yang waktu itu di workshop, tanya aku sendiri sekali, aku lali ini itu lirik bikinan dia. Kok api ya? Kok api ya? Jadi kita bahas lagi Salsa, boleh nggak liriknya tuh dimatengin lagi, dimatengin lagi, ada part bagian yang tambahin gitu. Kita bilang, nah kita produce aja lagunya gitu. Kamu akan jadi selain perupa, karena aku mengenal Salsa, beliau perupa, baju-bajuku kalau perform dia yang bikin. Masuk itu kan ya? Masuk ini. Jadi ini adalah hasil ekspresi Salsa. Terus dari melodi yang dia mainkan di video itu sangat populer kan adanya. Jadi saya pikir lagu bikinan dia akan bisa berjalan lebih jauh. Nah lagu ini aku pikir ya saat nonton video Salsa yang cuma pakai handphone gitu, aku pikir ini lagu ini harus keluar dari rumahnya dia, harus keluar dari rumah lagu ini gitu. Orang lain harus dengar gitu. Jadi bahwa ada anak muda yang ada satu karakter muda yang membicarakan cintanya nggak sesimpel lagu-lagu yang kalian dengar loh gitu. Jadi kisahnya bukan kisahnya simpel, tapi salah satu membaliknya dengan kejujuran. Jadi
sebetulnya biasa aja kan salsanya, sebetulnya Iya. biasa Kita aja. kata-kata kayak grocery store. Iya, Biasa aja loh. iya, tapi sedikit biasanya orang-orang untuk menutupi karyanya, mereka membalutnya dengan sesuatu yang lebay. Dan salsa enggak. Nah itu yang bikin saya ini lagu dia dari melodinya, dari liriknya bagus, terus dari judulnya juga seperti Mbak Eti bahas juga, nggak ada anak muda yang pakai kata sesusah itu gitu. Nggak enak diucapin oleh Desktop, tapi begitu itu ditaruh di reference, ditaruh di chorus kata itu jadi catchy. Jadi orang-orang ini ngomong apa ya? Dia akan dengar lagi, dia akan mengulang lagi, dia akan. Aku pikir pendengarnya akan, kalau pendengarnya itu mengertikan kata Desktop, gitu ya, dia akan betul-betul memeriksa. Aku nulis betul gitu. Aku pikir itu nilai jual dari lagu itu selain judulnya adalah melodi lagu yang Salsa bikin. Itu memang dia menggunakan nada-nada yang populer ya, sangat familiar di telinga. Itu yang bikin saya confident memproduksinya. Kenapa langitnya hanya piano saja? Saya pengen memang musikalitasnya salsa dengan vokalnya dan dengan pemilihan nada dan liriknya lebih ke depan. Jadi aku nggak pengen musik yang rancak, yang ramai gitu, enggak. Makanya aku pilih yang Bukan gitar ya? ya. Kenapa nggak pilih gitar? Biasanya bukan pakai gitar. Ya, Nggak bisa. aku harus, karena waktu video yang dikirim sama Sasa itu ada pakai piano, jadi mungkin itu juga nempel di kepala ya. Jadi ini harus tampil sesuai dengan saat dia main-main itu dengan piano. Saya pengen menampilkan Sasanya juga enak juga, karena waktu bikin lagunya mungkin kita tidak terlalu expert juga kan. Jadi aku harus sangat menampilkan salsa. Jadi salsa itu memang harus di depan, vokalnya di depan, lagunya di depan, liriknya di depan. Yang itu pengiring aja, yang itu pengiring aja. Jadi saya lebih pengen memperkenalkan ke pendengarnya salsa, pendengar salsa. Ya semoga fans saya juga bisa dengerin juga ya. Ini loh ada lagu yang sangat jujur, sangat pure gitu. Semoga. Ya. Keluar dari rumah, ya itu kalimatnya. Nah, untuk bisa keluar dari rumah itu lagu itu harus diapain sih mas? Kalau langsung aja tentang prosesnya salsa yang tadi harus didirikan. Ada lagi nggak proses yang agar bisa keluar rumah dengan cantik itu kemudian bisa dilihat? Ya, saya nggak pengen salsa seperti saya. Meskipun aku selalu bilang, aku pernah bilang, dulu tuh kayak dia banget ya. Meskipun begitu, tapi Tidak harus. ya karyanya keluarnya nggak perlu kayak aku. Kalau teman-teman dengar di album saya, itu banyak yang demo take, sekedar demo terus rilis gitu. Kayak kasih cerita belajar mati bagaimana bisa pemuda sebulan itu agak proper itu, agak oke. Nah aku lihat salsa nggak harus juga kayak gitu. Kalau meskipun dia minimalis, artinya hanya dengan piano, dia harus selesai mixing, harus selesai mastering, harus semuanya harus proper gitu. Karena ini lagu yang bagus. Ini lagu yang selain punya nilai idealis yang bisa keluar, ini punya nilai jual dan nilai semangat juga buat terus tulis lagu yang lain yang seumuran sama dia, mungkin di bawah dia atau mungkin yang, karena aku pikir apa yang dia bikin dia nggak akan lagu dia. Aku pikir ini impian saya. Karyanya dia tuh nggak hanya akan didengar oleh teman-teman sebaya dia, tapi jauh di atas itu. Lebih nature. Dia akan menjangkau pendengar yang lebih nature. Karena liriknya lagu itu tuh kayak lu tuh udah bikin 10-12 lagu gitu loh. Jadi lagu ini lagu yang matang, ini lirik yang matang gitu. Jadi saya pikir ini harus bisa berjalan lebih jauh dan mungkin pasti dibantu sama teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya.
Ayo ngomongnya. Yang saya di lagu salah satu, tahu nggak Pak? Tahu nggak ya? Grocery. Grocery. Itu eh, seumur saya yang jauh di bawah saya gitu ya. Bahkan saya tuh tidak pernah bukan tidak terpikirkan untuk tidak pernah terpikirkan aku menggunakan kata itu. Gitu. Oke. Tapi soal situ. Itu kan pakai pasar gitu. Barangkali itu jadi video juga ya. Dia cerita tentang situasi itu. Nah itu yang mencuri perhatian saya sampai saya akhirnya membaca keseluruhan dirinya gitu ya. Ada anak muda yang membahas tentang pasar gitu. Jadi ada membahas tentang tempat orang membeli sesuatu gitu. Dan itu sangat catchy. Dalam lagu cinta. Iya. Dan kemudian masuk ke bagian chordnya, itu luar biasa. Jadi kalau ditanya bagaimana karena Inggris saya nggak terlalu bagus, jadi saya mengartikannya sangat pelan-pelan dibantu istriku, itu kebetulan juga sama bahasa Inggris, jadi dia yang diberikan ke bagian ini, jadi itu Mas, yang mencuri perhatian saya adalah satu saja, grocery itu yang bikin saya bisa jadi tertarik untuk membaca keseluruhan liriknya, terutama waktu masuk ke bagian Paris ya, kalau bioskop itu sangat luar biasa dapatnya. Jarang, enggak, bahkan nggak ada ya, rasanya nggak ada lirik yang berani sesederhana itu, berani sesederhana itu. Biasanya anak-anak muda sekarang pengen tampil bagus, dia membalut dengan diksi-diksi yang menurut aku lebay dan dipaksakan. Meskipun dia viral karena lebay itu, jadi bagi itu enggak. Tapi kalau lagu saya sangat smooth, dia sangat punya dedikasi kata-katanya. Berarti beberapa kata yang mungkin di negara itu sebenarnya nggak lama. Iya, nggak populer. Tapi itu yang mencuri perhatian saya. Aduh ini yang bagus loh Mas. Nanti kayaknya kalau dicuri teman-teman gimana nih? Biasanya aku nanyanya nanti kalau udah sendiri yang gitu. Aku baru nulis itu juga ya. Terus yang pertanyaan buat Salsa, saya. Oke, jadi mungkin pertama aku mau nanggepin yang Kak Panji dulu yang grocery store. Jadi terima kasih Kak Panji udah point out itu. Jadi salah satu pengertian lagu Kaleidoskop ini adalah cinta beda latar belakang gitu. Jadi grocery store itu kan kayak sesuatu yang kayak umum gitu, kayak biasa aja gitu. Nah jadi caranya itu latar belakangnya seperti tinggi gitu, kayak high end posh gitu. Tapi pasangan itu Sama aku tuh ya. Tadi tuh nanya pertolongan backgroundnya itu visual. Ceweknya, kamu kan? ayo, ya ini salah satunya gitu. Karena ada banyak sih kayak berapa nah terus itu sih jadi perbedaan itu yang mau. Nah terus untuk background aku yang ini mungkin lagunya salah satu lagu katarsis atau diri. Jadi sebenarnya aku tuh punya background neuroscience. Jadi neuroscience dan aku dulu sebenarnya masuk kedokteran gitu. Masuk kedokteran, tapi aku cuma sama sarjana kedokteran aja. Nggak koas karena ada masalah mental health. Jadi itu berulang dulu gitu sama yang pertanyaan kakak. Jadi di situ salah satu mungkin vulnerability aku punya adalah ada rasa kayak malu gitu kan, kayak orang tuh dulu selalu kayak look up to me gitu kan, terus tapi aku nggak jadi dokter gitu. Nah tapi di situ justru trik balikku adalah I can tune into myself more gitu sih. Aku bisa terhubung sama diriku sendiri lebih baik lagi gitu. Nah jadi sebenarnya aku tuh beberapa tahun lalu udah bikin lagu, tapi kayak kurang enak gitu. Nah mungkin dengan titik balikku mental health issue ini justru aku
bisa mengenal diri lebih baik dan justru bikin lagu yang emang benar-benar jujur. Thank you. Ada pertanyaan? Oh ya, silakan Mas. Ya, terima kasih. Yang pertama, saya minta sama Bang Panji terkait dengan tadi yang disampaikan tentang salsa, dengan lirik yang seperti itu, dengan kelebihan seperti itu. Dan hanya digunakan dengan piano. Kira-kira kesiapan masyarakat pendengar ini untuk bisa menerima itu seperti apa? Karena kadang-kadang sesuatu yang bermutu itu kadang-kadang juga tidak bisa diterima dengan baik gitu. Mungkin timingnya yang belum pas gitu, atau karena hal-hal yang lain. Itu yang pertama. Untuk saya justru tertarik dengan pelukis dan desainer busana. Mungkin di luar ini ya, apakah dalam proses penyembuhan tadi mental mereka segala macam dalam proses pembuatan lagu ini, apakah ada peran atau pengaruh lah ya dalam hal kebiasaan untuk melukis dan desainer busana ini, apakah itu berkontribusi juga dalam proses pembuatan lagu seperti ini? Apakah ada peran atau sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh penyanyi yang mungkin bukan pelukis gitu, kan pasti beda ya. Apakah perlu ada ritual tertentu gitu ya? Perlu gitu ya. Itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Soal lagu ini bisa diterima atau tidak, saya punya satu goal sebenarnya. Nah, kalau itu boleh anak contoh saya. Jadi saya selalu mengerjakan apa yang paling mudah saya bisa kerjakan. Jadi kalau itu bisa tampil dengan gitar ya, tapi kalau itu bisa, atau salsa bisa tampil dengan dapat studio yang bagus, pemain yang bagus, sesuai kerjanya. Kalau dulu saya bisa dapat itu semua, saya akan kerjakan itu juga. Seberapa kuat lagu ini soal selera musik gitu ya, bukan itu goalsnya. Jadi goalsnya adalah lagu itu bisa keluar dari rumah terutama, dan itu adalah satu hal yang salsa sukai, itu sangat penting. Jadi kalau Anda seorang yang bekerja di bidang seni, maka kalau ada karya Anda yang diapresiasi oleh lebih banyak orang, tidak hanya di kamar kosan, tidak hanya di kamar Anda sendiri, Anda akan merasa sangat dihargai. Dan saya pikir apa yang salsa lakukan adalah cara salsa menghargai dirinya sendiri. Itu jauh lebih penting. Kalau lagu ini bisa berjalan lebih jauh, itu hanya bonus saja. Saya pikir yang harus keluar adalah ekspresi salsa yang tidak hanya cukup di atas kertas, tidak cukup hanya membuat desain baju, tapi ada ekspresi lain yang di kepala dia, di dalam jiwanya dia yang harus keluar juga, yaitu bikin lirik, bikin lagu, dan musikalitas dia tinggi sekali. Terbuktinya saat kami di studio, jadi dengan Kang Yandi itu, Brown Sugar itu, salsa seperti bukan artis baru, bukan seperti penyanyi yang baru masuk studio. Kami sangat mudah sekali mendirect salsa, jadi itu bonus lagi tuh. Oh ternyata anak ini gini ya, gampang banget didirect, gampang banget diatur gitu. Dia sangat kompromi pada pengaturan kami. Piano udah gak mungkin lagi di record, salsa harus ikut dengan nada yang dibikin sama chord yang dibikin sama Ayandi, dan itu ikut aja gitu. Dan oke, kau dapat juga gitu. Jadi saya pikir ekspresinya salsa tidak melulu harus di atas kanvas, karena ada ruang ekspresi lain yang dia belum sentuh. Dan saya nggak tahu juga setelah lagu dia akan menyentuh bidang seni apa lagi, saya nggak tahu. Tapi
yang jelas ekspresi dari kemampuan dia menulis dan menyanyi sudah keluar teknis dengan lagu ini. Jadi semoga akan ada karya-karya lain lagi, semoga. Jadi untuk melukis itu tepat sekali Kak, karena melukis itu adalah jadi aku awalnya melukis itu sebenarnya karena mental health itu. Nah jadi salah satu saran yang disarankan oleh psikolognya adalah coba art terapi gitu. Tapi art terapi itu psikolognya pas itu di Medan jadi jauh gitu. Terus aku mikir, terus habis itu aku mikir kayak art terapi sama siapa ya gitu. Dan aku sendiri tuh sebenarnya nggak bisa lukisan yang benar-benar kayak orang atau kayak landscape gitu nggak bisa. Terus aku mikir kayak udahlah coba aja buat sendiri gitu. Akhirnya nyoba, akhirnya abstrak hasilnya. Nah abstrak itu aku tuh kayak minder gitu loh, kayak aduh abstrak orang-orang suka nggak ya kalau misalnya aku lukisan kayak gini gitu. Tapi aku upload ke Instagram, ternyata responnya adalah so keren gitu. Akhirnya responnya orang kayak gitu dan bilang coba dibikin baju, coba dibikin kayak tas kayak gitu. Akhirnya dari situ aku mulai untuk lebih mendengarkan diriku sendiri dan salah satu ritualnya adalah untuk connect sama diriku sendiri itu dengan melukis diri sendiri. Yang desainer itu juga, jadi yang desainer itu karena ada permintaan untuk bikin kaos, bikin dress gitu. Akhirnya aku alhamdulillah itu juga udah training board bajuku untuk salah satunya pop-up New York Fashion Week gitu. Tapi cuma pas itu kan COVID gitu, jadi nggak terlalu booming gitu, tapi nggak apa-apa sih. Cuma di situ aku senangnya adalah seni itu bisa menghubungkan kita ke peluang-peluang yang kita sendiri tuh nggak nyangka bisa gitu. Itu aku senang banget sih. Ini cara aku tangkap dari pertanyaannya juga kamu melukis, kamu bikin desain, seberapa pengaruhnya besarnya ke lagu? Itu besar sekali sih. Jadi aku tuh banyak dapet kayak ilham gitu, kayak vision pas melukis gitu. Jadi kayak saya melukis terus habis itu melukisnya dari mimpi, dari kayak tiba-tiba dapet vision apa gitu di hidupku. Terus pas aku nulis itu juga sebenarnya kayak bukan aku gitu loh, kayak pengalir aja gitu. Jadi aku tuh nggak mikir kayak yang bagus apa ya kira-kira buat orang gitu, yang kayak kan ada yang kayak gitu kan. Nah, tapi itu ngalir aja dan aku sempat pas itu agak galau kayak nadanya kan agak susah ya gitu. Terus aku sempat bilang ke Kang Panji kayak Kang Panji ini ada yang lain lagi tapi AI gitu. Apa pakai yang ada AI aja seperti gitu. Karena aku galau banget kayak aku kayak orang kayak suka kayak gitu. Karena aku nggak mikir kayak viralitasnya gitu loh. Terus ternyata kamu bilang ya bagusan punya aku lah gitu. Terus dari situ aku kayak adalah jalan aja dulu dan ternyata alhamdulillah orang-orang tuh kayak relate banget gitu sama dengan Ini lagi, yes. Ya, saya Salma dari Jawa Post Radar. Pertanyaannya adalah tadi cukup tertarik dari bagaimana Salsa mengawali karir. Awalnya dari dokteran, terus ke arts, tiba-tiba karena ada something mental health ya infonya terus pindah ke seni gitu, mencintai seni gitu. Dan sebenarnya Salsa sadar nggak sih kalau seni itu Salsa sendiri sebenarnya ya jadi perupa, ya jadi desainer, songwriter dan sekarang menyanyikan atau menyuarakan karyanya gitu. My question is, apakah ketika Salsa sudah memutuskan untuk terjun ke dunia entertainment, sedangkan kita semua tahu bahwa di mode sekarang ini dunia entertainment itu bisa dibilang begitu kejam untuk mental kita. Are you ready for this gitu? Dan untuk Mas Panji, as a producer, apakah sudah berhitung sampai di situ tuh? Ketika artisnya si Salsa ini nantinya
ada sesuatu yang terjadi gitu, apa yang kira-kira yang akan Mas Panji lakukan untuk menemani Salsa seperti itu? Terima kasih. Oke, mungkin aku jawab dulu ya Kak ya. Thank you untuk pertanyaannya. Jadi justru aku malah pengen merubah gaya orang itu dengerin musik. Karena sekarang kan orang dengerin musik tuh TikTok kan cuma 15 detik gitu kan. Jadi orang tuh nggak push gitu dengerin, nggak kayak di first on the song itself gitu kan. Dan salah satu poinnya adalah lagu ini hampir 5 menit. Biasanya lagu-lagu itu 3 menit, gitu kan, paling panjang itu 4 menit gitu. Jadi kayak kalau dengan lagu itu orang-orang tuh dipaksa untuk kembali ke dirinya sendiri gitu, dan kayak oh jadi aku tuh pernah perasaan ini ya, oh ternyata aku tuh kayak gini ya gitu. Jadi kalau aku di video seperti lagu itu, I'm a singer that helps people to navigate their own inner landscape gitu. Jadi kayak perasaan-perasaan yang tadinya itu orang-orang tuh nggak tap in gitu, kayak ngerasain tapi kayak nggak terlalu disadari. Oke, kalau saya tugas produser itu sudah selesai. Ya, saya nggak punya tanggung jawab bagaimana produk ini berjalan, bagaimana Salsa berjalan. Tapi kan dia sahabatku, kita akan menemani sampai kapanpun. Jadi kalau misalnya kejadiannya memang kayak Salsa begitu, saya udah bukan merencanakan juga, saya udah ngitung aja gitu. Bahwa Salsa yang akan memilih panggungnya sendiri, tidak semua undangan misalnya tidak semua undangan tertentu harus dia harus sangat memilih, dia harus pilih mana yang bikin dia nyaman, karena yang penting adalah yang penting adalah salsanya nyaman, itu aja. Kalau salsa nyaman, keep going. Kita akan kejar ke situ. Tapi kalau nggak nyaman, ya berapa tidak. Tidak semua event, tidak semua undangan itu harus dipenuhi dengan alasan kan biar lagunya naik, biar enggak. Target aku sebagai produser dan teman dekat nggak kayak gitu. Aku pengen Salsa akan keluar 1 single lagi, 2 single lagi, dan dia establish di situ, dia mapan di situ. Tidak semua lagu yang rilis di Spotify itu harus viral, tidak semua lagu yang rilis itu harus selalu ada panggung yang live. Ada artis-artis yang lagunya populer, tidak ada dia manggung, tapi lagunya tetap aja populer. Jadi saya pengen Salsa yang eksklusif sebenarnya. Jadi hanya orang-orang yang hanya event-event yang bisa bikin Salsa senang aja kita bisa turun. Semoga begitu. Oke teman-teman, sebenarnya saya Just came back from the grocery store. Needed a part that you was gone. Got you a big lunch on your roadmap. Never have I ever seen a heart so pure as believing. Let it never know my home. You told me I was a blind baby. Misalnya di barang, bakal di barang ya. You are the lightest star, never needed. It's a story
to know where they stay or come. It's enough too good, I can't do it. Cause your tears fell out. You know my to sleep inside my mind. But the world's so bright, let me be your way. United States of me, never soon to ashes, we don't understand. Oh, you were a school, no one needed. Of your eyes, it's a